bersyukur Kau selalu menyertai kami sampai hari ini, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau berbuku berharga di matamu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku
Tuhan, besar Engkau, Raja di atas segala raja, yang turun ke dunia menjadi hamba yang menderita untuk menyelamatkan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur, kami memuji Engkau, karena Engkau maha besar, agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, buat semua anugerah-Mu pada kami. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian, hari ini sampai selamanya. Di dalam mendengarkan firman, kami membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi hati kami, agar setiap kata firman menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus berfirman, kami siapkan hati untuk mendengar. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah hati seorang gembala. Ya, hati seorang gembala. Dan sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, jangan tidak tergembala. Ya, hatinya seorang gembala itu bagaimana? Dan hatinya jemaat atau jemaat itu jangan sampai tidak tergembala. Ya. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya. Jadi Tuhan Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak belas kasihan. Sebab banyak orang seperti domba yang tidak punya gembala. Dan kemudian lanjutnya dia mengajar apa yang perlu orang-orang dengar. Jadi hati Tuhan itu hati yang penuh belas kasih. Itulah sebabnya seorang gembala harus punya hati yang berbelas kasihan. Apalagi melihat domba yang tidak tergembala. Ya, banyak manusia Kristen tapi tidak tergembala. Ya. Nah, berapa banyak gembala-gembala yang punya hati gembala. Nah, kemudian Tuhan katakan kepada mereka, domba-domba yang tidak tergembala, ajar mereka. Mengajari apa yang perlu, segala sesuatu. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di dunia sebagai manusia yang hina, sebagai hamba, bahkan lebih daripada hamba. Dia menderita, sengsara, mati di atas kayu salib, ya, dan naik ke surga. Dia naik ke surga dan akan datang kembali. Dia tidak lagi manusia hina, tapi dia datang sebagai raja segala raja, raja yang ada di bumi. Dan nanti kata Alkitab, dia sebagai gembala akan memisahkan, ya, domba dan kambing. Ini gembala yang agung, memisahkan mana itu domba, mana itu kambing. Itu sebabnya domba-domba harus belajar bisa digembalakan, tergembala. Oleh apa? Oleh firman. Kan dilanjutkan, lalu mengajarlah Yesus kepada orang banyak itu. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia datang kepada Petrus. Notabene Petrus ini pernah menyangkal 3 kali kepada Yesus. Dia banyak kelemahan, temperamennya, keadaannya begitu banyak kekurangan. Kalau saudara melihat gembala-gembala di dunia, banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Tapi jangan dosa, jangan tidak benar. Tapi kelemahan, tabiat, temperamen daripada Petrus ini. Ya, tetapi
Walaupun sebenarnya dia sudah pernah kehilangan keselamatan. Dia bilang, aku tidak kenal. Nah, setiap orang yang tidak mengakui Kristus, itu adalah orang yang tidak diselamatkan. Petrus pernah 3 kali. Tapi dia menangis, dia menyesal. Ya, dan Tuhan datang kepada Petrus. Apa kau mengasihi aku, Petrus? Ya, apa kamu mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi Tuhan, gembalakan domba-domba. Jadi nomor 1, hati seorang gembala harus berisi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Coba kita baca dulu Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Ya, Simon anak Yohanes, ya. apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini, teman-temanmu? Ya. Terus, Jawab Petrus kepadanya, ya, benar Tuhan, benar aku mengasihimu. engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. modalnya seorang gembala adalah kasih, belas kasih, belas kasihan. Apalagi kalau ada jiwa jemaat yang tidak tergembala. Ya, ibadahnya Senin dan Kemis. Ya, inilah kasih seorang gembala yang memperhatikan jemaatnya. Terus, Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. ya, Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. ya. Dengan kasih agape, ya, apa kau menggembalakan domba-dombaku dengan mengasihi aku? Kasih yang paling tinggi ditawarkan dia tidak bisa. Tuhan Yesus turun. Apakah engkau mengasihi aku sebagai seorang sahabat, saudara? Ya, dia dengar itu, dia bilang aku mengasihi. Tapi dalam hatinya, aku tidak seperti itu Tuhan. Yang nomor 3 kali ditanya, ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. sedih hatinya karena dia ingat, dia pernah menyangkali Tuhan 3 kali. Aku tidak kenal, aku tidak kenal. Tuhan tanya, kamu mengasihi aku? Ya. Nah, terus dijawab apa? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Nah, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan atau tidak. Di zaman akhir ini, Tuhan mau kita gerejanya mengasihi Dia. Bukan mengasihi dunia. Bukan mengasihi karier kita. Bukan mengasihi yang lain-lain. Saya percaya Tuhan segera datang kembali pada kali kedua. Selesai kita KKR pada waktu yang lalu. Tadi saya bilang waktu Pak Samson bersaksi, menyaksikan 2 hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mendoakan, menguatkan. Itu banyak berkatnya. Dan sekarang di kota kita berkesinambungan. Bukan hanya itu titik awal, kata mereka pada saya. Itu awal. Nah, yang kedua kali beberapa hari lalu dan lanjut nanti kalau tidak salah. Ada gereja-gereja mau mengadakan di bulan Juli. Juga yang sama, tubuh Kristus. Saya bilang sama mereka, saya diundang dan saya hadir. Kalau tubuh Kristus tidak terbentuk, Tuhan Yesus belum datang.
Karena tidak ada tempat meletakkan kepala di atas tubuh. Ya. Dan saya senang kita sudah menjadi berkat dan kiranya terus menjadi berkat. Ya, perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus segera datang kembali pada kali kedua. Tidak ditangguhkan, tidak ada penangguhan, kata Wahyu. Ya, kita boleh kerja, boleh bertugas, boleh mencari nafkah. Tapi ingat, jangan lupa Tuhan datang kembali, saudara tidak bawa semua itu. Yang saudara bawa adalah hidupmu. Apa kau akan ada bersama Tuhan di kota kekal Yerusalem surgawi atau tidak? Karena itu jangan hidup seperti orang di akhir zaman. Banyak orang hidup mengasihi uang, mencintai uang, bukan mengasihi Tuhan. Banyak orang tamak, serakah. Ya, padahal dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Makanya Tuhan berkata kepada Simon Petrus, kasihkah kau? Kalau kau mengasihi aku, silakan gembalakan domba-dombaku. Kata ku itu huruf besar. Berarti setiap domba Tuhan, jemaat Tuhan, bukan milik pendeta. Miliknya Tuhan. Lah kita melakukan pekerjaan ini adalah bertanggung jawab sama Gembala Agung. Jadi besar sekali ya sanksinya kalau tidak dilakukan dengan baik. Apakah hati seorang gembala seperti hatinya Tuhan Yesus? Menaruh belas kasihan kepada manusia yang tidak punya gembala. Apakah hati saudara punya hati yang belas kasihan kepada orang di sekelilingmu di tempat kerja? Ya, di dunia ini kamu tidak pernah memperhatikan manusia-manusia itu yang terhilang, yang tidak tergembala. Dan Tuhan panggil kita untuk apa? Menarik orang-orang supaya orang-orang itu semuanya bisa tergembala. Belum tentu seorang yang beragama Kristen itu sudah tergembala. Belum tentu pun seorang gembala tergembala dan memiliki hati gembala. Ya. Karena itu di dalam perjanjian lama kata firman Tuhan dalam Yehezkiel 3 pasal 3 ayat 18, Yehezkiel itu tanggung jawabnya berat seorang gembala. Ya. Yehezkiel pasal 3 ayat 16 lebih dahulu dibaca. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ya. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, Ya. peringatkanlah mereka atas namaku. Ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, Ya. dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, Ya. supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya Jadi kalau daripadamu. gembala tidak berani menyampaikan teguran, nasihat, maka gembala itu bertanggung jawab pada Tuhan. Jadi seorang gembala harus memiliki hati yang seperti hatinya Tuhan. Ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, Ya. dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, Ya. ia akan mati. Ya. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, Ya. dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat.
tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Memang berat jadi gembala. Ya, bukan sekedar itu nafkah hidup, penghasilan. Ya, ingin akan uang, ingin akan persembahan-persembahan, bukan itu tujuannya. Ya. Daud adalah seorang gembala yang baik. Daud. Dia sangat memperhatikan domba-domba walaupun 2-3 ekor. Bukan banyaknya jemaat, sedikitnya jemaat. Tapi apakah kita memperhatikan domba-domba itu? Daud ini adalah seorang gembala yang baik. Gembala yang disenangi oleh Tuhan, berkenan. Padahal dia cuma gembala kecil, masih muda, 2-3 ekor domba saja. Ya, dan tidak berambisi untuk menjadi raja. Tapi Tuhan angkat Daud. Mari baca Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ini gembala itu mesti tulus hati. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Lalu karunia-karunia yang Tuhan percayakan itu dilaksanakan untuk menjadi pelayan, ya, menggembalakan domba. Dipilihnya Daud hambanya dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui. Waktu saya tahun 70-an, tepatnya saya sudah tidak ingat, satu waktu pendeta gembala saya berkhotbah Yohanes 15 ini, Yohanes 21 ini, ayat 15. Heran sekali saya menangis. Saya hancur hati. Kenapa? Karena di dalam batin saya paling dalam, sepertinya Tuhan mau saya jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Sementara waktu itu saya seorang yang kerja di dunia. Saya termasuk orang yang berhasil di pekerjaan saya. Termasuk orang yang punya sedikitlah. Ya. Tapi waktu saya bertobat lahir baru, saya begitu jatuh cinta kepada Tuhan. Ada lagu dulu, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Nah sekarang banyak orang Kristen dalam ujian di zaman akhir ini, zaman ekonomi sulit. Banyak hamba Tuhan, mungkin banyak juga orang-orang mengatakan tahun sekian ekonomi lebih bagus. Ekonomi lebih bagus. Saya tidak menentang, tidak kritik, tidak. Tapi saya lebih suka kalau hamba Tuhan mengajari sidang jemaat bagaimana berjaga-jaga, bagaimana hidup yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab orang yang sudah ditebus dengan pengorbanan yang luar biasa. Allahku menjadi manusia, sengsara diludahi, ditampar, ya, ditemeti, dimahkotai duri. Itu sakitnya luar biasa. Satu luka pada saudara, luka. Itu sudah sakitnya luar biasa. Ini sekujur tubuh Yesus, Allah kita menjadi manusia itu sengsara, sakitnya luar biasa. Belum hinaan. Kita dihina sedikit saja sudah marah. Ya. Bagaimana dia menjadi manusia seperti itu? Lalu kita tidak menghargai pengorbanan Gembala Agung.
Banyak sekali orang terhilang di dunia, di sisi kanan kirimu setiap hari. Di tempat makan saja saudara bisa temukan orang yang tidak benar. Sapa sama dia, ajak bicara-bicara. Hidupi firman itu, kebenaran itu dalam hidup saudara. Yang kita dengar itu hidupi. Jadi bukan hanya dengar, kiri masuk, kanan keluar, tak pernah masuk di hati. Jadi waktu itu saya dengar khotbahnya gembala saya terkejut dan saya hancur hati. Dan saya tidak tahu, ternyata kemudian beberapa tahun Tuhan panggil saya betul-betul menyerahkan hidup. Dan awalnya saya tidak mau dipaksa pun, diminta oleh orang tua rohani pergi ke tempat-tempat di Sumatera Utara, di Medan, ya, di Sulawesi Tengah. Saya tidak mau. Bukan karena apa, tanggung jawabnya. Dan saya bilang saya masih mau belajar. Ya. Dan akhirnya juga Tuhan minta saya untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, bagaimana menggembalakannya? Seperti Daud, ketulusan, kecakapan yang dari Tuhan. Daud menggembalakan umat Tuhan, dan dia adalah gembala bangsa Israel yang terakhir. Waktu itu bangsa Israel berontak kepada Allah, tidak mau digembalakan, mau diperintah, minta raja bukan gembala. Israel itu gambaran daripada kawanan domba. Dan Tuhan adalah gembala dari Israel yang merupakan domba-domba. Tapi kemudian mereka berontak lalu minta seorang raja. Tuhan penuhi. Tapi raja yang diangkat itu awalnya baik, Saul baik. Tapi kemudian Saul cuma sementara 2 tahun, selesai dia sudah tidak benar. Daud kemudian gantikan Saul. Roh Kudus yang tadinya memenuhi dia keluar jadi roh jahat. Ini yang saya ingin juga sampaikan, pesan Tuhan untuk kita. Hendaklah kita di zaman akhir ini penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Bukan hanya bisa berbahasa lidah, tapi penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak akan berjalan menurut kehendak dirinya. Demikian Saul hanya 2 tahun dan diberhentikan. Lalu diangkat seorang yang kemudian menggantikan Saul dari penggembalaan 2-3 ekor kambing domba. Waktu pemilihan raja, dia di mana? Di padang. Tetap setia dengan 2-3 ekor domba. Tidak ada ambisi untuk jadi raja. Tapi Tuhan angkat. Tuhan tetapkan. Samuel bukan Eliab, bukan siapa-siapa. Bukan yang pada pandangan matamu bagus, tapi orang yang kecil. Orang yang masih muda sekali. Dan gembala dari 2-3 ekor domba. Dengan setia dia jaga, dia layani. Jadi bukan masalah besarnya gereja, bukan masalah banyaknya jiwa, tapi berapa setia seorang gembala tetap melayani. Daud dengan kecakapan yang Tuhan beri, tapi akhirnya karena dia berkenan, Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 13, Daud itu dipilih oleh Tuhan karena berkenan di hatinya. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Saudara bisa jadi apa saja
tapi harus jadi berkenan. Orang Kristen harus berkenan di hati Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya, Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, ya. dan yang melakukan segala kehendakku. Dia berkenan karena melakukan segala kehendak. Perhatikan, melakukan segala kehendak. Ketaatan. Percaya harus dilanjutkan dengan ketaatan. Kalau kita tidak taat, tidak berkenan. Sebab Alkitab berkata pada akhir dunia, hari-hari akhir, orang akan datang, Tuhan, Tuhan, aku ini sudah percaya, aku ini sudah melayani, aku ini, aku ini. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. Karena tidak taat. Kan itu saya pesan, saudara-saudara harus lahir baru. Apalagi pelayan-pelayan yang melayani. Lahir baru, berubah. Hidupkan firman itu dan layani Tuhan dengan hati mengasihi dan tanggung jawab. Itu berkenan. Bukan berkenan di mata manusia. Tapi Allah berkata, aku berkenan kepada Daud di matanya Allah. Karena Daud ini seorang yang tulus, seorang yang tanggung jawab, walaupun cuma 2-3 ekor domba. Kesetiaan itu sangat penting. Itu dituntut oleh Tuhan kepada kita semua. Ya, setia kepada Tuhan. Coba kita baca 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ya. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Nah, ini dituduh jahat. Kalau berani memang betul. Kalau jahat tidak. Orang jahat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Tapi hatinya Daud hati yang tulus. Walaupun cuma 2-3 ekor. Tapi dia bela ketika singa mulai mau menerkam dombanya. Dia bela, dia maju ke depan. Di zaman akhir ini, singa-singa itu setan, iblis. Kata Petrus, jalan seperti singa mengelilingi bumi ini. Dia siap menelan orang yang percaya, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hati-hati saudara, kita berada di akhir zaman. Ya, kita berada di zaman di mana Tuhan segera datang. Hati-hati. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa Daud ini berkenan, tulus, walaupun 2-3 ekor. Jadi gembala bukan saja nafkah hidup. Kami justru meninggalkan nafkah hidup. Memenuhi panggilan Tuhan. Ya, memenuhi panggilan Tuhan. Itu sebabnya tolonglah, mari kita lihat, perhatikan baik. Ada gembala yang benar, ada gembala yang tidak benar. Supaya di akhir zaman gereja Tuhan tidak tersesat, tidak disesatkan. Sedikit waktu lagi Tuhan datang. Saudara harus punya pengetahuan yang benar tentang Alkitab, pengetahuan yang benar tentang firman Allah, pengetahuan yang benar. Ya, kalau tidak benar, sulit. Situasi ini sulit sekali, ya, di zaman ini. Tolong kita baca Yehezkiel 34 ayat 23.
Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka Ya, dan akan menggembalakannya, ya. yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Yehezkiel pasal 34 ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Ya, Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. ya. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Ya, banyak sekarang hati-hati menggembalakan diri sendiri. Terus, Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? ya, Kamu menikmati susunya, ya, dari bulunya kamu buat pakaian. tidak dilarang. Itu upahnya gembala, menikmati susu, menikmati bulunya. Terus, Yang gemuk kamu sembelih. ya, Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu nah gembalakan. itu Tuhan mau bukan nafkah hidup, tapi menggembalakan domba-domba itu. Lanjut. Ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, Ya, yang sakit tidak kamu obati, ya, yang luka tidak kamu balut, ya, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, ya, yang hilang tidak kamu cari, ya, melainkan kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. terus, Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, ya, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. ya, Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan Ya. di semua bukit yang tinggi. ya, Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. sekian. Jadi memang pada akhirnya Allah itu memenuhi permintaan bangsa Israel bahwa dia akan mengangkat raja. Tadi saya katakan raja pertama Saul, terus digantikan oleh Daud. Tapi raja ini berhati gembala. Itu bedanya dengan Saul. Daud latar belakang hidupnya penggembala. Hati seorang gembala. Kalau ada singa datang mau memangsa dombanya, dia lawan. Dia lawan singa itu. Dia pertaruhkan nyawanya. Dan itu sebabnya Tuhan berkenan lalu mengangkat Daud menjadi seorang gembala, tetapi raja juga, namun raja ini hatinya gembala. Seorang pimpinan harus berhati gembala. Gembala yang baik. Ya, gembala-gembala yang baik itu menggembalakan dengan baik. Saul tidak demikian. Jadi memang tidak gampang, saudara, untuk menggembalakan. Orang yang penuh kelemahan seperti Petrus, gembalakan domba-dombaku, kasihkah kau akan daku? Ya, tidak mudah. Makanya Petrus menasihatkan, tunduk, hormat seorang gembala walaupun tidak diminta. Gembala tidak perlu minta itu. Ya, tetapi Petrus menasihati gembala-gembala supaya sukarela, menggembalakan sukarela. Ya, Petrus ini diubah Tuhan. Kapan dirubah? Waktu dia dipenuhi Roh Kudus. Kita akan berubah ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Waktu Saul pertama kali diangkat dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dilantik dengan minyak dari tabung, dari buli-buli, dia berubah jadi manusia lain.
Orang Kristen akan berubah pola pikirnya, berubah hatinya ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya. Makanya saudara harus semua belajar. Mohon Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus setiap hari. Berjalan dengan Tuhan. Pelayan-pelayan, dengar. Kalau kamu sudah mengalami kelahiran baru, lanjutkan itu. Haus akan Roh Kudus. Orang akan jadi manusia lain. Roh Kudus itulah yang menolong kita di zaman akhir. Ini zaman gereja, zaman Roh Kudus. Dan Tuhan berjanji nanti sebelum dia datang kembali, dia akan mencurahkan Roh Kudus berlipat-lipat. Dan kita menjadi saksi dari Tuhan, saksi kebenaran. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus menghidupi itu firman. Bukan hanya dengar, bukan hanya menilai, tapi belajar memenuhkan itu firman dalam hidup saudara. Kalau tidak, saudara tidak pernah akan jadi orang Kristen yang baik. Kapan Saul berubah? Waktu dipenuhi Roh Kudus. Tapi sayang, dia menduka citakan Roh Kudus. Roh Kudus pergi. Kapan Petrus menjadi gembala yang baik, yang bisa menasihati para gembala ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus di kamar loteng? Dia termasuk orang yang menantikan janji Tuhan di kamar loteng, bertekun berdoa bersama dengan beberapa orang. Dan akhirnya Roh Kudus memenuhi. Pada hari dia mana penuhi Roh Kudus, berdirilah Petrus. Dan 3.000 orang jiwa dimenangkan. 3.000 orang jiwa dibaptis. 3.000 orang jiwa dipenuhi Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus di akhir zaman. Seorang gembala yang tidak penuh dengan Roh Kudus akan jadi gembala yang tidak karu-karuan. Orang Kristen harus belajar bisa menyembah, tapi menyembah dalam roh, melalui Roh Kudus, dan di dalam kebenaran, hidup benar, menghidupi kebenaran firman. Saudara jangan pikir saya bisa jadi penyembah tanpa itu, tidak bisa. Dengar baik-baik orang Kristen. Jangan ikut Tuhan hanya mengharapkan berkat di dunia ini. Usaha saya berhasil, ya, pekerjaan saya diberkati. Cuma itu, sampai sebatas itu. Saudara bukan ingin Tuhannya, saudara ingin berkatnya. Tidak berkenan. Ya, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Saul dirubah awalnya, tapi sementara. Ya. Petrus dirubah sampai dia mati di kayu salib juga. Dia seorang yang luar biasa, penuh kedagingan, emosi, kekuatan. Tapi Roh Kudus memenuhi. Saya percaya kalau kita semua dipenuhi Roh Kudus, kita akan berubah jadi manusia lain. Dan zaman akhir, Tuhan janji akan dicurahkan roh, hujan akhir. Supaya kita bisa terbang kemana? Ke padang gurun. Kita tersingkir, tidak masuk di zaman aniaya antikris. Kita bisa terangkat, masuk dalam pesta kawin anak domba. Dunia nanti selesai. Kok dunia ini yang diperebutkan? Anak berontak sama orang tua karena minta warisan. Saudara bersaudara ribut hanya karena warisan, harta, uang. Mari kita belajar sebagai ingat-ingatan kita di akhir zaman ini. Tuhan cari apa hidup kita berkenan. Ya. Mari kita baca 1 Samuel 10. Saya tunjukkan saudara bagaimana Samuel
mengatakan bahwa ini raja, lalu dia diurapi dengan minyak. Saul berubah jadi manusia lain. Kalau orang Kristen tidak berubah, itu namanya orang Kristen yang belum berkenan. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Ya, Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? ya, Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, ya, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." ya. Ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya, Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. dia diurapi dengan minyak. Minyak itu juga diperlambangkan sebagai Roh Kudus. Roh Tuhan penuh, maka Saul berubah jadi manusia lain. Orang Kristen perlu berubah, dan engkau harus penuh Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala harus penuh dengan Roh Kudus, kalau tidak kedagingan. Nah ini, tapi sayang hanya 2-3 tahun, 2 tahun, tak lama. Tapi beda dengan Daud. Daud pernah jatuh dalam dosa, pernah. Tapi begitu dia ditegur oleh Nabi Nathan, Nabi yang berani menegur ini, kemudian raja itu bertobat. Jangan ambil rohmu Tuhan, jangan ambil Roh Kudus. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan buang hadiratmu, jangan ambil. Itu doa Daud, karena dia melihat bagaimana dia diganggu oleh roh jahat ini, Saul ini. Dia yang main kecapi sampai roh jahat keluar. Dia takut mengalami itu. Dia jatuh memang berzina, ambil istrinya orang, bunuh suaminya. Ini dosa yang keji. Seberat apapun dosa, saudara, seberat apapun yang sudah dilakukan pelanggaran, datang kepada Tuhan, merendah. Tuhan, tolong saya, jangan buang saya. Jangan ambil hadiratmu, jangan buang saya Tuhan, jangan ambil rohmu. Baharuilah aku Tuhan. Jadi saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan baik, orang Kristen tidak jadi orang Kristen-Kristenan saja. Yang menjadi orang Kristen betul-betul. Yang nanti tunggu mempelai datang, menyongsong masuk pesta nikah. Siapa yang diterima? Yang penuh minyak, yang tidak kehabisan minyak. 5 gadis yang punya minyak cadangan, reserve-nya ada. Itu artinya limpah. Inilah keadaan yang dimana akhir zaman dekat Tuhan datang, limpah Roh Kudus. Bukan pas-pasan, bukan masuk gereja ibadah melayani setengah hati. Mau dengar khotbah yang bagus, enak. Yang enak itu apa? Saya tanya saudara, saudara mau ke surga? Hah? Mau ke surga? Siapa yang mau ke surga? Semua kan mau surga, tidak mau ke neraka toh. Kan dia sudah diceritakan neraka siksaan kekal. Surga itu dunia sementara. Dunia sementara, surga itu kekal. Yang mana saudara mau pilih? Nyanyiannya sekolah minggu itu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api. Tapi banyak orang milih yang lebar. Gembala kasih ingat, karena perintah Tuhan kepada Yeskiel, kalau aku berfirman, ada seorang yang tidak benar, lalu kau tidak mau kasih ingat,
maka tanggung jawabmu ketika orang itu binasa. Berat itu tanggung jawab seorang gembala. Yeskil, kalau kamu tidak mau bicara, kau tanggung jawab nyawanya. Memang akhirnya Petrus, walaupun berat tanggung jawabnya, dia bilang, aku mau mengasihi engkau Tuhan. Apa kata Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara bukan milik saya. Saudara bukan milik gembala. Saudara miliknya Tuhan, yang dimana seorang gembala dipercayakan untuk mempertanggungjawabkan. Karena itu kalau udah salah, ada yang tidak benar, tegur, nasihati. Ya, 1 Petrus pasal yang kelima. Ini Petrus yang sudah dirubah oleh Tuhan, kemudian jadi gembala. 1 Petrus 5 ayat 1 mulai. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ya, Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, ya, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakan kawanan domba Allah. Jangan dengan paksa, Tidak boleh terpaksa. tetapi dengan sukarela, Sukarela. sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, Jangan cari untung. tetapi dengan pengabdian diri. Jadi mengalami pengabdian. Jangan cari untung. Jadi satu, gembala itu harus sukarela. Kedua, tidak mencari keuntungan. Cuma mengabdikan hidup. Ya. Ketiga, Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. ini bukan majikan yang perintah bawahan. Terus, Yang dipercayakan kepadamu, ya. tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba Iya. itu. Saudara, ada orang ditegur salah, tidak mau mengakui salah, malah marah. Padahal gembala itu bermaksud baik. Ada pengerja ditegur, ditunjukkan salahnya, malah marah. Ya. Marah. Jauh. Bye-bye. Saudara, padahal tugas gembala seperti Yeskil mengatakan, kalau ada yang salah, kasih ingat. Kalau tidak mau dikasih ingat, itu tanggung jawabnya dia. Kamu sudah bebas. Tapi kalau kamu tidak kasih ingat walaupun dia salah, kamu tanggung jawab salahnya orang. Tidak gampang, saudara. Ya, jadi sukarela nomor 1. Yang kedua, mengabdi, bukan cari untung. Yang ketiga, bukan memerintah, tapi melayani. Dilawan pun tetap melayani. Bukan apa? Boxer. Nggak bisa. Ya. Jadi teladan. Saya bersyukur saya merenungkan di awal saya hidup. Kemurahan Tuhan ini. Saya izinkan saya bersaksi. Di awal saya memulai ikut Tuhan. Bertobat, lahir baru. Sampai menyerahkan hidup pada Tuhan. Sampai usia saya sekarang. Yang mendekati kepala 8 jika Tuhan berkenan. Buah-buah hidup saya masih bisa dinikmati banyak orang. Termasuk pendeta-pendeta. Ya, izinkan saya bersaksi oleh kemurahan Tuhan. Oleh karya Roh Kudus. Karya firman yang merubah hidup.
Bagaimana kalau saudara dilawang orang? Apa? Paksa? Tidak bisa saudara. Sabar. Ya, sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar. Jadi teladan. Gak ada orang yang saya tipu. Tak ada orang saya berbuat salah. Baik dalam pernikahan maupun dalam mendidik anak-anak. Puji Tuhan. Walaupun tidak sempurna. Mana hamba-hamba Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, banyak hidup berdamai, satu tubuh, jadi berkat. Ini kemurahan Tuhan. Walaupun saya tidak sempurna, banyak kekurangan masih. Tapi paling tidak hal-hal yang prinsip tidak didapati sehingga kita bisa menjadi teladan. Ketemu orang di mana-mana, ada yang bilang, kita ingat di televisi. Padahal itu 20 tahun yang lalu. Baru-baru makan saya, waduh, serombongan orang bilang, dia kenal saya sendiri lupa, sungguh minta maaf, saya bilang lupa. Istri saya ingat, anak ini bicara, ini anak kecil, dulu Pak Pendeta John gendong-gendong, pegang-pegang, usap-usap, sekarang sudah gede. Saya bilang, iya sudah besar, SMA sudah, semua tamat barangkali. Coba, saya sudah lupa. Istri saya yang kenal, Papa tidak ingat, betul-betul saya tidak ingat. Lupa saya. Ya. Inilah. Jadi gembala jadi teladan. Apa yang diharapkan seorang gembala? Lanjut. Ini yang diharapkan gembala. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itulah yang ditunggu-tunggu. Tuhan pakaikan mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan tidak diberikan kepada yang lain kecuali gembala. Ada 5 mahkota di dalam sorga nanti. Mahkota sukacita, mahkota kehidupan, dan sebagainya. Tapi ada 1 mahkota, namanya mahkota kemuliaan. Ini hanya dipakaikan kepada gembala yang baik, yang setia, yang hatinya, hati seorang gembala. Bagaimana hatinya seorang gembala? Harus punya hati seperti Gembala Agung Yesus, penuh belas kasihan, melihat orang banyak seperti domba yang tidak tergembala. Dan hati saudara juga harus seperti itu. Jadi gembala-gembala melihat di sekelilingmu, di kantor, di mana saja. Tadi Pak Samson bersaksi, dia betul-betul menjalankan tugas, ya, mengamankan supaya orang tidak berbuat jahat sebagai polisi, sudah betul. Tapi dimusuhi, belum tentu ditolak. Ya, malah banyak yang mungkin chat. Ketika dia bongkar satu masalah, itu bahaya. Itulah resiko. Tapi jangan takut, Tuhan beserta. Itu Pak Rubin bilang sama dia, katanya waktu dinemukan. Ada orang yang mau menjatuhkan. Tapi bisa jatuh? Tidak. Itu bukan kebetulan. Pak Timotius mengatakan, punya roh keberanian, terus melakukan yang benar. Itu betul. Jangan pernah tergoda satu kali pun untuk bikin salah. Ya Pak Samson ya. Jangan pernah tergoda, apapun konsekuensi, resikonya. Ya, kalau kita baca lanjut ini, ya, lanjut dibaca dulu. Demikian jugalah kamu,
Hai orang-orang muda, Nah, ini sekarang orang-orang muda. tunduklah kepada orang-orang yang tua. Hamba-hamba Tuhan muda, tunduk pada orang yang lebih tua. Dan kamu semua, Ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. ya, Sebab Allah menentang orang yang congkak, ya. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kamu congkak, sombong, tidak mau rendah hati, Allah sendiri menentang. Ya, Allah sendiri menentang. Jadi bagaimana paling baik supaya Allah jadi kawan kita, jadi sahabat kita? Rendah hati. Biasanya orang kalau belum apa-apa, belum rendah, belum sombong. Kalau sudah apa-apa, sombong. Bahaya ini. Ya, saya kasih ingat kepada saudara dan saya kasih ingat semua keluarga saya, anak saya. Jangan sombong. Apapun keberhasilan kamu, jangan sombong. Allah menentang orang congkak. Coba tolong dibaca. Allah menentang orang yang congkak, Ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. karena itu saudara harus rendah hati karena belas kasihan Tuhan turun atas hidupmu ketika engkau rendah hati. Terus, Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. terus, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ya. sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, lanjut. Sadarlah dan Sadar. berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau hari pendalaman Alkitab yang lalu saya berkhotbah berjaga-jaga dan sadar untuk menantikan datangnya Tuhan yang mendadak. Maka hari ini Petrus menasihati kita, sadar dan berjaga. Setan mengelilingi kita, saya dan saudara. Dia kelilingi kita, kapan bisa dia jatuhkan? Sadar dan berjaga-jaga. Lanjut. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, Lawanlah dia dengan iman yang teguh. ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iya, sadar. Ya. Dan ayat 10 ini. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Orang muda tunduk pada yang tua. Ya, hormati mereka yang berjeri lelah. Tolonglah kepada mereka jika dia minta tolong. Tolong dengan benar. Ya, kemudian jangan sombong, congkak. Ada orang gampang sekali menjadi sombong. Punya sedikit, punya saja sesuatu, sombong sudah. Congkak. Nanti lihat Tuhan kasih jatuh. Ya, jangan sombong. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berhasil model bagaimanapun saudara, rendahkan dirimu. Jangan sombong. Tidak ada orang bisa mampu menolong dirinya. Bisa orang menolong dirinya, bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Coba dokter gigi bisa sendiri bikin giginya? Nggak mampu. Harus berharap dokter gigi yang lain. Gitu ya. Yo, gimana? Dokter mata bisa sendiri periksa matanya sendiri? Nggak bisa. Mesti orang lain. Ini keterbatasan manusia. Jadi jangan sombong. Ada orang diberkati sedikit saja, belum apa-apa. Udah sombong, udah bisa dikasih ingat.
Tadi Petrus sebagai gembala mengingatkan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berjaga-jaga, sadar setan itu berjalan sekeliling, siap untuk menjatuhkan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini nasihat buat saya sebagai gembala dan nasihat saudara sebagai jemaat. Dua-dua dinasihati oleh Tuhan. Berjaga-jaga. Dan ini nasihat buat hamba-hamba Tuhan yang masih muda-muda. Ya, jangan sedikit-sedikit protes, berontak. Ya, sedikit-sedikit melakukan hal yang tidak benar. Mari kita belajar. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat, di mata Tuhan kita sama dituntut Tuhan. Bahkan saya mau katakan, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, tuntutannya 2 kali lebih berat daripada hanya seorang jemaat. Ya, jemaat penuh Roh Kudus. Ini sangat penting. Orang yang penuh Roh Kudus tidak mungkin menjadi tinggi hati. Layani Tuhan, hidupi firman, ya, mengasihi Tuhan. Tidak cari untung. Ya, jangan ambisius. Tetap tenang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Gembala manis selalu kuturut. Siapa dia? Yesus. Gembala manis selalu kuturut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Tugasnya gembala menyediakan makanan bagi domba-domba. Apa makanan domba? Roti hidup, firman Allah. Tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Siapa gembala yang harus kita turut? Yesus. Siapa yang mau mengikuti Yesus? Angkat tangan. Tuhan Yesus gembala aku. Ikuti dia. Tidak akan tersesat. Dia gembala yang sudah menyerahkan nyawa. Saya belum. Tinggalkannya dalam lembah, dalam persoalan, dalam cobaan, dalam sakit. Tuhan Yesus tidak tinggalkan saudara. Yesus selalu jadi gembalaku. Gembala manis, gembala manis selalu
dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah, di atas gunung, di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Saudara, jangan tergolong kambing-kambing yang suka menanduk, yang suka melawan, yang suka berontak. Jadilah domba-domba. Sebab nanti gembala agung itu, Tuhan Yesus datang memisahkan kambing dari domba. Siapa itu kambing? Alkitab mengatakan kambing-kambing adalah manusia-manusia yang ketika melihat manusia salah, ketika melihat manusia susah, ketika manusia sakit, dia tidak mengunjungi dan tidak menguatkan dan tidak memberi teguran nasihat. Siapa itu domba? Domba itu kalian orang sakit ditolong, orang susah ditolong, orang salah ditegur, dinasihati. Lalu Gembala Agung mengatakan kepada domba-dombanya, marilah engkau yang punya kerajaan sorga. Kambing-kambing tidak masuk. Saudara jemaat, jangan jadi kelompok kambing. Mari kita jadi kelompok domba yang berubah, yang penuh dengan Roh Kudus, yang rendah hati, mau ditegur, mau dinasihati. Haleluya, haleluya. Mari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, marilah jadilah hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang jadi teladan, jadi panutan, yang mengingatkan jemaat selalu sadar, berjaga-jaga. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Ini bukannya untuk kami Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, tapi untuk jemaat semuanya. Harus jadi gembala-gembala yang membawa domba-domba yang tersesat, jiwa-jiwa yang bertebaran, berkeliaran di mana-mana, di tempat-tempat dosa. Teman-temanmu yang salah, bawa ke tempat yang benar. Gembalakan mereka, supaya banyak orang diselamatkan. Karena kata Alkitab, di sorga banyak tempat. Dunia ini sementara. Jangan kejar dunia, jangan cari dunia saja. Memang kita harus hidup, dan Tuhan tidak biarkan kita sampai lapar, sampai tidak punya pakaian. Tuhan akan memberkati kita. Jadilah domba yang benar. Terima kasih Tuhan. Gembala manis selalu kuturun. Kemana gembala itu? Lu kuturun, tak pernah domba ditinggalkan. Nah dombanya ditinggalkannya dalam lembah, di atas gunung. Yesus selalu jadi kepala, Yesus selalu jadi gembalaku. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau datang kembali pada kali kedua, Gembala Agung memisahkan kambing dan domba.
Kami ada di kelompok domba-domba yang disediakan tempat yang abadi. Kami adalah domba-domba yang mendengar peringatan Tuhan, sadar dan berjaga-jaga. Jangan dunia yang kami kejar, biar kami kejar kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan sanggup menolong kami, karena Engkau sumber pertolongan bagi kami. Yang sakit, Tuhan tolong kami, sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Itu Gembala Agung. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat dari Dia, berkat dari Gembala Agung ini. Terimalah berkat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati. Jadilah berkat, jadilah gembala-gembala yang memenangkan manusia yang tersesat. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Terima berkat Tuhan. Jadilah berkat dalam nama Yesus Kristus. Amin.